Assalamualaikum warahmatollahi wabarakatuh. Oke, Mimin lanjutkan lagi cerita dokter konyol Lee Fugui-nya. Tapi seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar. Tuan dan Nona, terima kasih sudah dan sebelumnya. Gas. Bab 2774 Jangan tinggalkan siapapun. Ning Zetian tersedak dan berkata, Tuhan telah membuka matanya. Ini benar-benar mata Tuhan. Bagus. Bagus, selama semua monster ini musnah, kita tidak perlu khawatir lagi. Ketika Ibu Pertiwi pergi tadi, kupikir kota Yanjing akan hancur. Lee Fugui menjelaskan, awalnya, dia diminta untuk tinggal di sini demi keselamatan kalian. Tetapi kemudian, para murid tingkat inti emas dari sekte Disa dibawa ke sini oleh 3 makhluk murni dan yang lainnya. Sebagai pemimpin sekte Disa, dia juga harus memimpin para murid ini dalam pertempuran sungguhan melawan suku iblis. Dia bertukar sapa singkat dengan Ning Panan, Ning Zetian dan lainnya. Setelah emosi semua orang berangsur-angsur stabil, Lee Fugui kemudian mengeluarkan ponselnya dan langsung menghubungi Suzita. Sebagai Panglima tertinggi Angkatan Darat Utara, Lee Fugui tahu betul betapa kuatnya Suzita. Saat ini, tidak akan ada suku iblis yang muncul di kota Yanjing dalam jangka pendek, dan membiarkan para pengikut sekte tinggal di sini tidak akan banyak membantu departemen terkait di kota Yanjing. Tapi Suzy terlalu berbeda. Di antara 100.000 tentara utara, Suzita telah lama berurusan dengan para pemimpin departemen terkait. Jadi dia secara alami tahu bagaimana membantu para pemimpin kota Yanjing dan memulihkan kota Yanjing ke ketenangan semula dalam waktu singkat. Setelah perintah dikeluarkan, Lee Fugui dengan belak-belakan menyapa Ning Panan, Ning Zetian, Ning Zongseng, dan yang lainnya, dengan mengatakan, kota Yanjing telah mengalami pukulan telak, dan rakyatnya pasti akan hidup dalam ketakutan di masa mendatang. Sebagai pemimpin komunitas bisnis Yanjing, ingatlah, untuk tahun depan, jangan bersaing dengan rakyat demi keuntungan. Sebaliknya, bagikan kekayaan sebanyak mungkin untuk meredakan trauma mendalam yang diderita rakyat. Kedua, keluarga Jiao menderita banyak korban, hanya Jiao Wen yang masih hidup. Sebelum datang ke sini, saya sudah membicarakan hal ini dengan Jiao Wen. Saya akan menyerahkan semua bisnis mereka kepada Wan Wan. Tapi syaratnya, keluarga Ning Anda harus mengirimkan beberapa orang yang cakap untuk membantu Wan Wan mengelola bisnis keluarga Jiao. Pada titik ini, Lee Fugui memusatkan perhatiannya pada Ning Zetian, dan bertanya kepada lelaki tua itu sambil tersenyum, "Orang tua, apakah Anda punya kondisi lain?" Ning Zetian bukan orang bodoh. Dia tahu betul bahwa Lee Fugui telah mencapai puncak umat manusia. Bagi pengusaha seperti mereka, bahkan jika mereka berlutut dan memohon Lee Fugui untuk melakukan sesuatu, masih belum diketahui apakah Lee Fugui akan setuju. Sekarang Lee Fugui sudah mulai mengatur segala sesuatunya untuk mereka. Beraninya mereka mengajukan syarat di hadapan Lee Fugui. "Fugui, kamu terlalu sopan. Bisa membantumu adalah anugerah yang diperoleh beberapa generasi keluarga Ning kita." Beraninya aku meminta syarat, melihat Ning Zetian berbicara dengan begitu tulus. Lee Fugui tersenyum dan berkata, "Aku senang kau berpikir begitu. Hari sudah mulai malam, kami akan menyingkirkanmu di kota Yanjing untuk saat ini." Hilangkan kata ini, Lee Fugui berkata kepada Hua Duo, panggil Li Yongfeng dan beritahu dia bahwa Su Zitai akan datang ke kota Yanjing untuk membantunya. Setelah itu, dia bisa mengelola kota Yanjing bersama Su Dutong. Hua Duo memahami pikiran Lee Fugui dan mengangguk, lalu berkata, "Baiklah, Fugui, aku akan segera meneleponnya." Dikatakan, Hua Duo mengeluarkan ponselnya dan segera menelepon Li Yongfeng. Setelah memberitahu pihak lain tentang instruksi Lee Fugui secara rinci,
Li Yongfeng berkata tanpa ragu. Jangan khawatir, Wakil Direktur Hua. Saya berjanji akan mengikuti instruksi Kapten Li dan membantu Jenderal Su memulihkan kota Yanjing ke keadaan tenang seperti semula sesegera mungkin. Setelah mendapat jawaban positif dari Li Yongfeng, Hua Duo tersenyum dan berkata, "Terima kasih atas kerja kerasmu." Li Yongfeng berkata dengan sedikit bersemangat, "Tidak sulit. Ini untuk mengabdi kepada masyarakat kota Yanjing, yang merupakan tanggung jawab saya. Intinya, Anda, Kapten Li, dan yang lainnya telah bekerja keras. Sekarang setelah semua penjahat di kota Yanjing dibasmi, jika Anda punya waktu, bolehkah saya mengundang Anda dan Kapten Li untuk mengadakan pesta perayaan untuk Anda dan Kapten Li?" Pesta perayaan hanya sekedar formalitas. Li Yongfeng juga ingin memanfaatkan perjamuan perayaan ini untuk lebih dekat dengan Li Fugui. Tapi bagaimana dia tahu, Li Fugui sekarang begitu terbebani oleh urusan klan iblis. Bagaimana mungkin dia punya energi untuk menghadiri perjamuan perayaan yang tak berguna? Ketika Hua Duo dengan ragu-ragu memberitahu Li Fugui apa yang baru saja dikatakan Li Yongfeng, Li Fugui berkata tanpa ragu, "Katakan pada Li Yongfeng untuk berhenti bicara omong kosong. Kota Yanjing baru saja mengalami bencana seperti itu. Meskipun semua monster yang datang ke Yanjing telah kita bunuh, masih banyak orang di Yanjing yang memanfaatkan situasi ini untuk merampok." Dikatakan, Li Fugui dengan santai mengambil telepon dari Hua Duo dan berkata kepada Li Yongfeng dengan suara lantang, "Saya Li Fugui. Pak Tua Li, ingatlah, pesta perayaan dan sebagainya akan diadakan secara alami setelah saya memusnahkan ras iblis sepenuhnya. Tapi saat ini, yang terpenting bagimu adalah memulihkan kota Yanjing ke kondisi tenang seperti sedia kala sesegera mungkin. Dan yang terpenting, ingat, ketika Komandan Su tiba, siapapun yang memanfaatkan kekacauan di kota Yanjing untuk menjarah akan dibunuh. Tak seorang pun akan selamat." Kata-kata Li Fugui membuat Li Yongfeng merasa gugup. Dia bertanya ragu-ragu, "Kapten Li, Anda bilang jangan tinggalkan siapapun." Setelah mengatakan ini, Li Yongfeng tidak berani melanjutkan. Li Fugui berkata dengan dingin, "Ada apa? Apa kau ingin aku menjelaskannya lebih jelas?" "Oke, aku tahu kau takut bertanggung jawab. Kau bisa merekam percakapan ini sekarang dan mengatakan bahwa akulah yang memberi perintah. Setelah Komandan Su tiba di Yanjing, kau harus menangkap dan mengeksekusi siapapun yang memanfaatkan kekacauan di kota Yanjing untuk menjarah. Juga, masalah ini harus dibuat publik. Kita tidak bisa menyembunyikannya dari media atau dunia." Jantung Li Yongfeng berdetak lebih cepat. Meskipun dia adalah pemimpin tertinggi di kota Yanjing, dia tahu bahwa ada banyak sekali mata yang mengawasinya. Di samping itu, kali ini, kota Yanjing tiba-tiba mengalami suatu insiden, meskipun berlangsung dalam waktu yang sangat singkat, kurang dari 2 hari. Namun, itu hanya membutuhkan waktu 2 hari, ribuan penjahat bermunculan. Berdasarkan undang-undang saat ini, orang-orang ini akan dipenjara selama maksimal 1 atau 2 tahun setelah tertangkap. Paling banter dia akan dipenjara 5 atau 6 tahun dan tidak akan pernah ditembak. Tapi sekarang, Li Fugui sebenarnya memberi perintah seperti itu. Jika dia melakukan seperti yang dikatakan Li Fugui, dan masalah itu diselidiki oleh atasannya, dia mungkin akan dipenggal. Mereka tidak tahu, Li Fugui punya pertimbangan tersendiri saat mengeluarkan perintah seperti itu. Asli, dia juga tidak ingin mempublikasikan apa yang terjadi di kota Yanjing. Lagi pula, jika hal seperti itu dipublikasikan, pasti akan menimbulkan kepanikan di seluruh negeri dan bahkan dunia. Namun kini, setelah bertarung melawan bangsa iblis, dia mendapati bahwa bangsa iblis yang dikiranya tak terkalahkan itu ternyata tidak terkalahkan juga meskipun masuk ke dunia manusia.
Sebaliknya, jika pada saat kritis ini, dunia manusia tidak dapat bersatu, dan jika para setan memanfaatkan invasi umat manusia, dan umat manusia juga memanfaatkan situasi untuk merampok, maka kerugian yang akan diderita oleh masyarakat dan rakyat akan semakin besar. Setelah mempertimbangkan untung ruginya, Li Fugui baru saja membuat keputusan ini. Hua Duo, yang berdiri di dekatnya, ketakutan. Sebelum Li Yongfeng sempat berbicara, ia segera berbisik kepada Li Fugui. Fugui, kurasa kita harus memikirkannya baik-baik. Ini masalah besar, melibatkan ribuan nyawa. Sebelum Hua Duo sempat menyelesaikan kalimatnya, Li Fugui menyela dan berkata sambil tersenyum, Duo, jangan khawatirkan masalah ini. Aku sudah memikirkannya. Jika kita tidak bisa memberi contoh kepada seseorang kali ini, bagaimana jika iblis-iblis itu menyerang kota-kota lain lagi? Para penjahat itu pasti akan bertindak lebih arogan lagi. Invasi iblis sudah cukup menimbulkan kekacauan bagi umat manusia. Jika kita tidak segera mencegah kerusuhan di dalam umat manusia, maka umat manusia akan benar-benar dibasmi oleh iblis. Hua Duo tidak menyangka Li Fugui berpikir sejauh itu. Meskipun dia memahami pikiran Li Fugui, dia tetap merendahkan suaranya dan berkata, Fugui, aku khawatir tindakanmu akan menempatkanmu dalam situasi yang tidak dapat diperbaiki. Kau tahu, jika situasi ini terus berlanjut, cepat atau lambat, ras iblis akan musnah olehmu. Setelah ras iblis musnah, seseorang dari ras manusia pasti akan bangkit dan menuduhmu membunuh orang tak bersalah sambil membantai ras iblis. Kekayaan dan kehormatan, roda sejarah, tidak boleh diabaikan. Li Fugui mengerutkan kening. Apa yang dikatakan Hua Duo sebenarnya masuk akal. Menghancurkan ras iblis merupakan pencapaian besar bagi seluruh umat manusia. Tetapi, setelah beberapa saat tidak sadarkan diri, Li Fugui tersenyum tipis dan berkata, Duo, kamu terlalu khawatir. Setelah ras iblis dihancurkan, masih belum diketahui apakah aku akan tetap tinggal di ras manusia. Mari kita mundur selangkah dan pikirkan, bahkan jika aku masih berencana untuk tetap menjadi manusia, pada saat itu, berapa banyak orang di umat manusia yang akan mampu menyakitiku? Kalau begitu, aku bisa membawamu bersamaku dan kita bisa menyegel desa Xiaoxi. Bukankah menyenangkan bisa hidup bahagia bersama di desa Xiaoxi? Setelah mengatakan ini, Li Fugui berhenti. Beberapa detik kemudian, ia melanjutkan, tentu saja, jika seseorang benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati dan berani bangkit dan memprovokasi saya bisa saja mengirim beberapa pemimpin sekte untuk menghancurkan mereka tanpa diketahui siapapun. Seharusnya itu tidak masalah, kan? Setelah mengatakan ini, Li Fugui mengulurkan tangan dan dengan lembut menggenggam pergelangan tangan Hua Duo, tersenyum dan berkata, Duo, jangan terlalu banyak berpikir sekarang. Mari kita kesampingkan semua hal lainnya untuk saat ini. Demi orang-orang tak berdosa ini, kita juga harus bersikap kejam dan memberantas kanker-kanker ini sepenuhnya di masyarakat. Bukan? Otak Hua Duo bekerja cepat, setelah melihat tatapan tulus di mata Li Fugui. Dia menyarankan, Fugui, bagaimana kalau begini, aku akan menelepon Suster Ming sekarang dan memberitahu niatmu. Aku akan memintanya memberitahu atasan langsung sebelumnya. Ini akan menghemat banyak masalah, kan? Li Fugui tidak menghentikannya dan berkata sambil tersenyum. Baiklah, tapi tunggu sampai aku selesai memberitahu Li Yongfeng. Hua Duo mengangguk cepat. Li Fugui melanjutkan di telepon. Jangan khawatir, Lao Li. Aku akan mendukungmu bahkan jika langit runtuh. Jika kamu khawatir, kamu bisa merekamnya sekarang. Selain itu,
Aku akan memberitahu atasan tentang keputusan yang baru saja kubuat setelah selesai. Aku berjanji tidak akan membiarkanmu bertanggung jawab. Dengarkan apa yang dikatakan Li Fugui. Li Yongfeng akhirnya merasa lega. Dia mengangguk dan berkata, "Baiklah, semuanya akan diatur oleh Kapten Li." Setelah menutup telepon, Hua Duo mulai menelepon Suster Ming untuk berkomunikasi. Namun, tidak seperti Hua Duo, Suster Ming tidak ragu sedikit pun setelah mendengar pengerahan Li Fugui. Ia malah tersenyum dan berkata, "Aku tidak menyangka Fugui akan semakin seperti jenderal." "Haha, baiklah. Aku akan segera melaporkan masalah ini kepada mantan pemimpinku." Juga, Fugui, tenanglah, umat manusia sedang menghadapi krisis besar saat ini. Jika ada yang berani melakukan tindakan ilegal seperti itu, mereka pantas ditembak. Hua Duo berkata tanpa daya, "Saudari Ming, aku tidak perlu khawatir saat ini. Lagi pula, tindakan Fugui memang bisa menghindari banyak keresahan. Tapi pertanyaannya, apa yang terjadi selanjutnya? Apa yang terjadi setelah ras iblis dihancurkan? Pada saat itu, masyarakat manusia akan terbebas dari krisis apapun." Fugui adalah penyumbang terbesar kehancuran ras iblis. Suster Ming pun terdiam. Ya, Saudari Ming tidak pernah memikirkan aspek ini. Setelah hening sejenak, Suster Ming berkata, "Baiklah, saya akan menelepon bos lama saya terlebih dahulu untuk mengetahui rinciannya." Setelah menutup telepon, Ning Zetian dan Ning Zhongseng mendatangi Li Fugui satu persatu. Li Fugui baru saja menelepon orang-orang satu persatu, dan mereka mendengar setiap kata yang diucapkannya dengan jelas. Kalau kita melihat masalah ini dari sudut pandang orang biasa, penempatan Li Fugui jelas lebih banyak kelebihannya daripada kekurangannya. Namun jika melihat masalah ini dari perspektif sungai sejarah yang panjang, perilaku Li Fugui kemungkinan akan menempatkan dirinya dalam situasi yang tidak dapat diperbaiki. Sambil menunggu Suster Ming menelepon bos lamanya, pria tua itu, Ning Zetian, perlahan melangkah maju dan duduk di depan Li Fugui. Ia berkata kepadanya dengan sungguh-sungguh, "Fugui, kurasa lebih baik kau biarkan para petinggi yang mengeluarkan perintah dan pengerahan pasukan dalam masalah ini. Tentu saja, aku tahu kau sekarang tak tertandingi di antara umat manusia. Tapi kamu bukan bagian dari manajemen. Kamu baru di inning ke-6, dan sekarang kamu cuma kapten. Semua makhluk hidup dari ras manusia." Li Fugui tahu bahwa Ning Zetian melakukan ini demi kebaikannya sendiri. Ia tersenyum dan menyela lelaki tua itu, berkata dengan sungguh-sungguh, "Pak Tua, jika saya tidak maju dalam situasi ini dan membiarkan orang lain melakukannya, saya tetap harus menanggung semua tanggung jawab pada akhirnya. Sebaiknya aku mengambil alih semuanya sekarang. Soal masa depan, mari kita bicarakan setelah ras iblis dihancurkan." Setelah mengatakan ini dengan santai, Li Fugui berdiri dan berjalan langsung ke arah Su Wanwan. Ia membuka tangannya dan memeluk Su Wanwan erat-erat. Kemudian, ia tersenyum dan berkata, "Wanwan, kamu masih muda. Setelah kamu memimpin kelompok keluarga Jiao, jika kamu menemukan sesuatu yang tidak kamu mengerti, silakan minta saran kepada Tuan Ning. Jika keluarga Ning tidak bisa membantumu, kamu juga bisa memanggilku, Suster Xiuling, dan Suster Gao. Ketika saatnya tiba, biarkan grup farmasi kami mengirimkan seseorang untuk membantu Anda mengelola bisnis." Su Wanwan sambil menangis bertanya kepada Li Fugui, "Saudara Fugui, apakah kamu berencana untuk pergi lagi?" Li Fugui tersenyum pahit dan berkata, "Aku juga ingin tinggal di sini beberapa hari lagi. Tapi sayangnya, para iblis sekarang mengincar umat manusia dengan rakus. Desa Xiaoxi saat ini menjadi target utama serangan para iblis.
Jika aku tidak kembali, masih banyak orang yang menungguku di sana. Bersambung.